Sesaat lagi Anda akan menyaksikan The Muslim Tourist Discovering Ise Shima yang dipersembahkan oleh Bagi banyak orang yang terlintas di benak mereka tentang Jepang adalah kota seperti Tokyo, disertai dengan lokasi Mount Fuji, Gulat Sumo, dan juga Golden Pavilion. Setiap negara pasti ada lokasi-lokasi yang ikonik, yang bersejarah. Tapi saya yakin di sela-sela itu semua pasti ada tempat-tempat yang kurang mainstream, yang belum terjamah. Ise Shima di Prefecture Mie terkenal dengan kuil Ise yang merupakan tempat tinggal dewa pelindung rakyat Jepang. Lebih dari 8 juta pengunjung yang kebanyakan domestik mengunjungi tempat ini untuk berdoa setiap tahunnya, menjadikan tempat ini pusat spiritual bagi rakyat Jepang. Dengan kemudahan visa bagi masyarakat Indonesia dan ikuti berita bahwa Jepang sedang aktif mempersiapkan fasilitas untuk wisatawan Muslim. Saya rasa ini waktunya yang tepat buat saya untuk mengeksplor daerah-daerah Jepang yang belum terkenal. Oh, satu lagi, saya dapat kabar bahwa ada lokasi-lokasi surfing yang ombaknya terjamin. Untuk kebanyakan, Jepang dan Islam adalah dua hal yang hampir atau mungkin tidak memiliki hubungan sama sekali. Pernyataan ini tepat untuk sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya. As Japan heads towards hosting the 2020 Olympics, and before that, the G7 summit, Muslim travelers and how to accommodate them remains high on the priority list. Di tahun 2015, lebih dari 19 juta pengunjung asing mendatangi Jepang, dengan Taiwan, Korea Selatan, dan Cina menjadi pengunjung utama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Jepang melirik sektor yang berpotensi menghasilkan 600 miliar US dollar setiap tahunnya, wisatawan Muslim. And Japan has turned to Southeast Asia, receiving over 300,000 travelers from Indonesia and Malaysia in 2014. Nagoya developed as a castle town of the Awari. And as a city, it really does pack a punch in comparison to the other parts of Japan. Being home to the ultra-modern production lines of Toyota and the arts and crafts culture, it is still able to retain its small town feel. Terletak di tengah pulau Jepang dengan populasi sekitar 2 juta, Nagoya hanya berjarak 2 jam perjalanan menuju kuil Ise di Isashima dan juga kampung nelayan di Taman Nasional Isashima. Ia pun dikelilingi oleh semenanjung Kii, ngarai curam dan tanjung berhutan yang membentuk Teluk Indah dan pantai berpasir di Shirahama. Nagoya is also home to the first Muslim mosque to ever be built in Japan in 1937. Unfortunately, it burned to the ground during the air raids in 1945. However, the Nagoya Muslim Mosque was rebuilt in 1998 in the exact same location as the original. With most of Japan being either Shinto or Buddhist, are the Japanese people quite tolerant with different faiths in the country? The Japanese people really, they like religion too much and they respect other religion as well. And always these people, they show they are very kind words to the other religion as well. And when they meet each other, I mean, they come to us or I went to them, they show their love very peacefully. How large is the Muslim community here in Nagoya? And are there a significant number of Indonesian people living here? Total Muslim in Nagoya city, I mean, more than, let's say, 3,000 families and together with the student. Among them, the big number of Muslim Indonesians. So they have very big, number in our society here. From Muslim point of view, many people come here. They want to know the place of prayer and they want to know about food. And the point of view of the Japanese, of course, we invite the Japanese neighbor in our masjid here. And they are very happy and I'm like a part of them. I don't feel I'm a foreigner while I'm sitting with them, while I'm here. I feel I'm in a Japanese.
Meskipun saya berasal dari negara dengan populasi muslim terbesar, saya dewasa di Bali, yang mayoritas adalah Hindu. Jadi saya mengerti apa itu rasanya minoritas. Senang rasanya saya melihat komunitas muslim di Masjid Nagoya ini bertumbuh. I would love to explore Nagoya more. But what I'm really interested in doing is heading down further south to where the spiritual home of Japan really is. Prefektur Mie terletak di tengah Honshu, di sisi timur dari semenanjung Kiihanto yang menghadap Samudra Pasifik. Prefektur ini menyusuri pantai dari utara sampai ke selatan. Toba adalah kota yang menghadap ke Teluk Ise, terkenal dengan tiram dan juga budidaya mutiaranya, dan terletak dekat dengan perbatasan Taman Nasional Isashima. Merumahi begitu banyak tempat wisata bagi turis yang tertarik seperti saya. Toba City has such an active policy towards encouraging Muslim travelers to coming here. And I'm wondering, why is it that this coastal city is moving towards that direction? How important is it that the city of Toba really conserve their heritage, such as the Ama communities and pearl cultivation? 鳥羽はですね、日本で一番海女さんの数が多いです。で、真珠の養殖真珠が一番最初に生まれたのも鳥羽です。で、その文化とか歴史というものをですね、ずっと大事にしてきたのがやっぱり伊勢神宮をはじめとしたこの伊勢志摩鳥羽の地域だと思っております。なのでその海女の文化とか真珠とか昔からこう引き継がれたものをずっと継承していくっていうことは鳥羽にとってとても大切なことだと思っておりますし、未来観光としてこう生き残っていくためにはやっぱ文化の継承というところで海女とか真珠をずっと続けていくことは必要だと思っております。Why is it that Toba has a policy in attracting visitors from Muslim nations? はい、ですね、G7 のサミットとか東京オリンピックがこう近づいてきておりまして、やっぱりこの鳥羽へ来ていただける方が増えるのではないかと思いました。ですけれども、ムスリムの方の来ていただける数というのは今までやはり少なかったというところがありますので、やはり鳥羽の海の幸とかですね、伊勢神宮とか三木本とかそういうものをもっとたくさん知ってもらいたいというところがありましたので、受け入れに力を入れようと、おもてなしをしようというふうに考えております。Toba berikut seluruh area Isashima membuat saya penasaran. Nampaknya ini adalah area tradisional yang memiliki pola pikir masa kini. Dan saya dijelaskan bahwa Jepang adalah negara yang aktif menjaga budayanya. Saya syukuri hal ini, karena ketika saya berwisata, saya lebih tertarik untuk bereksplorasi dari perspektif lokal, menjadikan pengalaman saya nyata, dan nampaknya saya datang ke tempat yang tepat.